motor anak. Pengembangan gross motor terkait dengan apa? Lihat. Pengamatan gross motor pada anak terkait dengan motorik kasar pada anak. Lanjut. What is motor development? Adalah suatu aksi dan koordinasi dari suatu alat gerak. Perkembangan ini meliputi apa? Kekuatan, ada postur, keseimbangan, dan persepsi. Ya, pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot pada anak. Jadi konsepnya adalah perlu diketahui ketika anak semakin bertambah usianya, maka akan terjadi kematangan pada syaraf dan otot pada anak sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan motorik kasar pada anak. Perkembangan yang merupakan inisiator pada semua gerakan dan kemampuan motorik pada anak dimulai pada usia 0 bulan sampai 6 tahun. Selanjutnya, prinsip of typical dari development. Yang pertama ada kranial menuju kaudal. Arahnya ke mana? Kalau kranial ke kaudal, arahnya kemana? Kranial menuju kaudal. Kranial itu menuju ke otak, ke atas, kaudal ke bawah. Oke, kranial ke kaudal, atas ke bawah. Yang kedua, proksimal ke distal. Mana tuh? Proksimal itu pangkal, distal itu ujung. Oke, proksimal yang mendekati tubuh, distal yang menjauhi tubuh. Define simple to complex. Jadi dari motorik kasar ke motorik halus, dari simple ke kompleks ya. Perkembangan pola gerak motorik ada di 3 bidang nih. Perkembangan pola gerak motor ada 3 bidang. Yang pertama ada frontal. Frontal itu apa? Daerah mana frontal? Membagi kanan dan kiri. Membagi. Frontal itu anterior, posterior, depan, belakang. Sagital, kanan, kiri. Transversal, superior, inferior, atas dan bawah. Oke, good. Sekarang kita sekarang kita melihat perkembangan motorik kasar pada usia 12 bulan sampai di bawah 4 tahun. Silakan dibaca, silakan dipahami. Ya. Apa? Silakan di-unmute dulu, Nur Hanifah, silakan di-unmute dulu. Dimatikan dulu. Oke, sudah terbaca ya? Perhatikan ya, usia 12 bulan sampai di bawah 4 tahun motorik kasarnya ya. Dari usia 12 bulan sampai di bawah 18 bulan,
18 di bawah 24, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai di bawah 4 tahun. Perhatikan pola motorik kasar pada anak. Intinya kita pada skill ini adalah melihat pengamatan gross motorik kasar pada anak seperti apa. Gross motor ini ya, intinya adalah dia anak yang memakai pola pergerakan untuk bergerak ya. Selanjutnya, usia gross motor di usia 4 tahun sampai dengan di bawah 6 tahun. Silakan dibaca, dipahami. Sudah ya, jadi bisa dilihat nih, semakin naik usianya maka akan semakin matang motorik kasar pada anak ya. Dapat dipahami? Ya, oke. Jadi antara usia yang tadi dengan usia yang sekarang nih, usia 4 tahun sampai dengan di bawah 6 tahun, otomatis apa? Terjadi peningkatan motorik pada anak. Selanjutnya di usia 6 tahun sampai dengan di bawah 8 tahun. Silakan dibaca. Oke, di usia 6 sampai dengan di bawah 8 tahun, apa yang terjadi di sini? Perbedaannya apa dengan usia di bawah 6 tahun? Apa? Yang terjadi apa di sini? Apa, Dina? Apa yang terjadi di sini? Perbedaan. Apa yang terjadi dengan yang sebelumnya? Motoriknya gimana nih di usia ini? Lihat, sudah mulai membaik, bagus ya, berdiri dengan satu kaki, keseimbangannya sudah balance ya, adrenalinnya sudah mulai terbentuk di usia ini, sudah bisa melompat, sudah bisa bermain ayunan, sudah bisa berani berguling ya. Oke. Sifat-sifat perkembangan fisik anak yang dapat diamati apa? Yang pertama, terjadi perkembangan otot besar yang cukup cepat pada usia 2 tahun. Jadi untuk anak perkembangan ototnya sangat cepat ya. Contohnya apa? Ketika ototnya sudah bisa
sudah bertambah kontraksinya, kekuatan ototnya, massa ototnya, dia sudah bisa apa? Meloncat, berlari, melempar, menangkap, dan memukul. Itu semua yang menggunakan motorik kasar ya. Yang kedua, dengan berkembangnya otot besar terjadi perkembangan kekuatan otot. Otomatis apa? Semakin naik usianya, semakin bertambah usianya, maka akan semakin matang nih keseimbangannya, akan semakin matang kontrol berdirinya. Pertumbuhan kaki dan tangan secara proporsional lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan bagian tubuh wanita. Ya, apalagi laki-laki. Karena apa? Kenapa laki-laki cepat bertumbuhnya? Karena massa ototnya dengan wanita beda. Ya, badannya tinggi-tinggi. Ketika terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh. Ya, koordinasi dan keseimbangan tubuh. Meningkatnya kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas berat. Jadi yang saya bilang, semakin naik usianya, semakin naik usia anak, semakin bertambah, maka kontrol tubuhnya, keseimbangannya akan semakin membaik. Yang perlu diperhatikan adalah ketika anak di usianya dia belum mampu melakukan hal di usia itu, maka perlu jadikan evaluasi nih, bahan pertimbangan, bahan evaluasi kenapa anak belum bisa melakukan di usianya. Pasti ada keterlambatan pada anak tersebut. Jadi bisa dibaca. Sekarang kita melihat postur pada anak usia 0 sampai 2 bulan. Perhatikan. Yang pertama ada hip position. Hip positionnya kenapa? Alia mana Alia? Oke, Alia, hip positionnya kenapa tuh di situ? Terjadi apa di hip positionnya? Itu ada, Dek. Jangan takut salah, kalau saya itu jangan takut salah. Siapa? Terjadi apa siapa? Itu ada, Dek. Baca. Terjadi apa pada hip positionnya? Hiperekstensi. Hiperekstensi itu gimana? Ekstensi yang terlalu, yang sangat melebihi batas. Oke, hiperekstensi ya, usia 0-2 bulan dia belum bisa melakukan kontrol tubuh dengan baik tuh, hiperekstensi ya. Tangannya aktif pada bidang sagital, dia sudah bisa melakukan pergerakan kanan dan kiri. Upper limb itu daerah mana? Upper limb, tubuh bagian mana upper limb? Tubuh bagian atas ya, tubuh bagian atas. Dia sudah bisa melakukan posisi abduksi, eksternal rotasi pada tangannya. Belum terbentuk motorik halus pada usia ini. Pelviknya gimana? Terjadi pelvis anteversion. Pelvis anteversion itu posisinya duduk, kakinya lurus, tangan memegang lantai. Gunanya untuk apa? Membantu supaya dia terjadinya keseimbangan tubuhnya. Lower limb, tubuh daerah bawahnya apa yang terjadi? Fitnya fleksi, abduksi, dan eksternal rotasi usia 0-2 bulan. Kita lihat perbedaannya di usia 3-4 bulan. Lihat apa yang terjadi. Centak position kepalanya ya, sudah bisa fleksi 35-40 derajat. Oke, good. Kontrol kepalanya ada saat tengkurap. Jadi kepala sudah bisa terkontrol pada saat posisi tengkurap. Front positionnya gimana? Frontnya sudah simetris ya. Upper limb-nya sudah bisa shoulder 120 fleksi, elbow 90 derajat. Saya mau tanya Revan mana Revan? Saya mau lihat Revan dulu. Revan mana ya?
Ya, Bu. Bukan sini. Ini Maaf. Fleksi elbow 90 derajat itu seberapa? Elbow 90 derajat. Tanganmu ditekuk, tangannya 90 derajat, seberapa tuh? Kita melihat siapa nih yang bisa. Oke, good. Rahma, mana nih Rahma? 90 derajat. Tekuknya ke arah dalam, tekuknya ke arah dalam. Oke, good. 90 derajat ya. Elbow 90 derajat. Pelviknya sudah bisa mulai mengarah ke belakang pada posisi netral. Lower limb-nya, fleksi hip ya, mencapai 90 derajat. Bisa dibaca ini ya. Intinya kita skill ini adalah melihat seperti apa gross motorik pada anak. Seharusnya kita membuat video, tapi saya kasih sedikit deh PDF-nya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Usia 5-6 bulan. Usia 5-6 bulan. Hip positionnya seperti apa? Trunk positionnya sudah kontrol trunknya sudah cukup baik. Upper limb-nya, shoulder-nya, elbow, wrist semuanya sudah full ROM. Ya. Pelvic girdle-nya, pelviknya kenapa? Sudah bisa ekstensi. Lower limb-nya sudah bisa melakukan gerakan. 7-9 bulan terlihat di sini, semakin naik usianya maka akan semakin baik motoriknya ya, dari duduk ke duduk, merangkak ya, kontrol kepalanya sudah bagus ya. Hand support di usia 7-9 bulan sudah bisa hand support, memegang tangan ke daerah di sekitarnya untuk membantu pola pergerakannya, dari duduk, dari dia apapun itu dia menggunakan hand support ya, tangannya untuk membantu pola pergerakan. Bayi sudah bisa apa ya, jadi semakin naik usianya maka akan semakin bagus pola pergerakannya, kemampuan motoriknya sudah semakin membaik. Usia 12-18 bulan keseimbangan tubuhnya terlihat ya, keseimbangan tubuhnya sudah membagus. Usia 12-18 bulan, lihat kontrol kepalanya sudah bagus, leher dan trunk ya sudah bagus, adanya rotasi pada trunk, sudah bisa menumpuk di kedua telapak kaki pada saat posisi berdiri. 18-24 bulan, ini 2 tahun sudah semakin baik motoriknya ya, menendang bola, berjalan naik turun tangga sudah bisa, membangun menara kubus ya, lompat pada satu tempat. Jadi semakin naik usianya maka akan semakin baik motoriknya. 3-4 tahun, perhatikan. Ya, dia sudah bisa berlari dengan menendang bola, sudah bisa meniru, sudah bisa menggerakkan kedua alat gerak secara bersamaan dan terkontrol ya. Keseimbangan sudah membaik, sudah bisa berdiri dengan satu kaki.
5-6 tahun, otomatis akan semakin membaik lagi motoriknya, koordinasinya, keseimbangannya. Sudah bisa melakukan berbagai macam gerakan usia 5-6 tahun. Jadi, saya akan menunjukkan video terkait dengan motorik kasar pada anak. Jadi skill ini adalah memperhatikan gross motor pada anak ya. Jadi ada gambaran nggak tentang gross motor, motorik kasar pada anak? Intinya gross motor adalah anak mampu melakukan pergerakan menggunakan AGA dan AGB ya. Paham? Bu Enam? Paham, Bu. Oke, kita melihat salah satu video terkait dengan video ini kok hilang. Ada di sini deh. Ya. Sebentar. Nggak ada videonya ya. Mana dia? Gimana? Sudah lihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Lempar ke angka 3. Lempar ke angka 2. Ke angka 6. Lempar ke angka 1. Ke angka 4. Lempar ke angka 10. Ke angka 1. Angka 4. Lempar ke 9. Ke angka 3. Lempar ke angka 4. Lempar ke angka 2.